selamat sore. Baik, perkenalkan saya Puspita dari mahasiswa kebidanan. Nah, di sini saya akan ingin memberikan penyuluhan tentang perawatan perineum bagi peserta yang sedang menjalani pasca melahirkan atau disebut dengan postpartum. Di sini saya ingin memberitahukan tentang bagaimana sih cara melakukan perawatan perineum dengan benar dan baik. Nah, baik, kita langsung saja ke materi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari perawatan perineum. Apa sih pengertian dari perawatan perineum? Adalah upaya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dengan cara menyehatkan di bagian reproduksi wanita untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wanita yang menjalani masa postpartum atau sedang menjalani perawatan perineum dan agar terhindar dari beberapa infeksi dan memberikan rasa aman dan nyaman. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tujuan dari perawatan perineum. Yang pertama adalah tentu saja memberikan rasa aman dan nyaman bagi ibu-ibu peserta yang sedang menjalani perawatan perineum atau atau yang sedang menjalani proses setelah melahirkan atau disebut dengan postpartum. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, bisa terhindar dari beberapa penyakit dan infeksi, terutama misalnya kalau kita salah dalam melakukan perawatan perineum, tentu saja akan menimbulkan hal yang tidak kita inginkan seperti pengeluaran cairan yang berbau busuk atau berbau tidak normal. Itu nanti akan bisa menyebabkan kalau kita salah memberikan dalam menjalani perawatan perineum. Terus yang ketiga, bisa mempercepat dari proses penyembuhan organ genitalia pada peserta yang sedang menjalani proses postpartum atau setelah melahirkan. Nah, jadi di sini kita perlu memberikan perawatan yang benar dan tepat agar kita terhindar dari beberapa masalah yang tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang kadang-kadang kurang mendukung dalam perawatan perineum yang sering terjadi, yang sering kita dengar di masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah faktor dari gizi. Apa sih penyebab dari faktor dari gizi itu? Yang pertama biasanya kalau di masyarakat terutama di pedesaan itu sangat kental yang namanya tentang hal atau tradisi yang kurang tepat. Yang pertama itu misalnya tentang gizi. Banyak ibu yang habis melahirkan atau menjalani proses setelah melahirkan atau postpartum tidak diperbolehkan diperbolehkan mengonsumsi salah satu atau beberapa jenis makanan, seperti misalnya tidak boleh makan daging atau makan telur. Nanti bisa mengakibatkan misalnya keluar bau amis gitu misalnya. Nah, kan pada umumnya memang darah itu yang keluar adalah memang berbau amis. Nah, yang kita khawatirkan kan bau yang keluar itu adalah berbau busuk. Jadi tidak ada hubungannya tentang tidak boleh mengonsumsi dari makanan seperti telur dan daging. Kecuali misalnya ibu tersebut atau peserta tersebut memang memiliki suatu misalnya alergi dengan beberapa makanan. Nah, jika itu baru kita boleh menghindari makanan tersebut jika kita memiliki yang namanya alergi. Nah, selanjutnya ada pengaruh atau faktor yang kedua itu ada faktor obat-obatan. Nah, biasanya ini banyak terjadi memang di kalangan masyarakat kecil atau di masyarakat pedesaan. Nah, di sini biasanya obat-obatan itu biasanya banyak
para orang atau para orang yang sudah tua bukan tua ya, maksudnya sudah duluan menjalani suatu kehidupan, itu biasanya tidak memperbolehkan ibu memakaikan ibu yang sedang selesai melahirkan itu dengan menggunakan obat-obatan tradisional. Nah, biasanya kan itu memang sering digunakan di masyarakat pedesaan, tetapi sekarang di dunia kesehatan itu tidak diperbolehkan untuk kita pakai, karena barangkali atau takutnya nanti akan itu menimbulkan suatu infeksi dan menimbulkan suatu kejadian yang abnormal. Jadi di sini ibu perawatan perineum cukup dengan menggunakan air bersih dan cebok dengan benar, lalu ganti pembalut 2-3 kali. Itu saja sudah cukup, tidak perlu menggunakan obat-obatan seperti yang namanya sering memakai kunyit atau misalnya daun sirih gitu. Tidak perlu kita menggunakan hal tersebut, nanti takutnya malah menimbulkan infeksi. Terus yang ketiga itu budaya. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, budaya itu sangat berpengaruh. Itu tradisi itu sangat berpengaruh, apalagi sudah turun-temurun, akan sulit untuk dirubah dan akan sulit untuk dipercayai oleh masyarakat yang baru menerima informasi baru. Nah, itu perlu kita perlu kita jalani dengan pelan-pelan dan memang harus dirubah secara perlahan-lahan. Nah, jadi kita tidak boleh tidak terlalu percaya dan tidak terlalu menganggap itu hal sepele. Jadi kita tuh harus mempelajari informasi atau teknologi yang baru yang baik untuk kita dan tepat untuk kita. Jadi jika budaya dan tradisi itu merugikan, harusnya itu harus kita rubah sedikit demi sedikit. Jangan terlalu itu dipakai untuk umur hidup kita atau berkelanjutan. Contohnya seperti yang tadi saya sebutkan, budaya misalnya tidak boleh makan daging, telur, atau memakai alat-alat obat tradisional yang seperti itu. Nah, selanjutnya adanya dukungan. Dukungan itu sangat penting, terutama dari dukungan suami. Jadi suami itu sangat berperan penting selain memberikan kita nasihat, memberikan kita dukungan untuk kita supaya lebih menjaga atau merawat perineum kita. Selain itu ada dukungan dari keluarga juga. Nah, perlu juga tadi di sini suami berperan penting untuk memberikan dukungan emosi kepada istrinya agar istrinya percaya diri dan mau merawat dirinya dengan baik dan benar, terutama di bagian perineum habis ibu yang melahirkan. Nah, di sini selanjutnya saya ingin memberitahu bagaimana sih cara perawatan perineum yang benar dan baik. Yang pertama kita lakukan adalah bersihkan perineum dengan menggunakan air dingin atau bisa menggunakan air yang hangat-hangat kuku. Jangan yang panas, tapi air yang hangat-hangat kuku. Lebih tepatnya air yang sedang saja, nggak dingin dan nggak panas. Terus yang kedua, keringkan dengan menggunakan tisu. Kalau saya sih harusnya menggunakan tisu ya. Kalau menggunakan kain kan takutnya nanti ada sisa-sisa kain yang menempel di luka jahitan. Nanti takutnya itu akan menimbulkan beberapa masalah. Jadi lebih baik kita menggunakan tisu tuh lebih aman, karena tisu tuh bahannya sangat lembut dan tidak akan membuat kita sakit. Terus yang ketiga, cebok dengan benar itu adalah cara yang tepat untuk memberikan perawatan perineum dengan cara cebok dari arah depan ke belakang. Terus selanjutnya rajin mengganti pembalut, jangan sampai nunggu pembalutnya penuh baru ganti. Nah, biasanya di sini ya minimal 2-3 kali sehari lah kita harus sudah ganti. Nah, selanjutnya kita ganti pakaian luar maupun dalam itu 2-3 kali juga. Jangan sampai 1 hari baru diganti, itu akan menyebabkan atau menimbulkan ketidaknyamanan sehingga menimbulkan terjadinya infeksi.
Nah, itu dari beberapa cara. Yang pertama dari pengertian, tujuan, faktor, serta cara perawatan dari perineum yang saya jelaskan tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi ibu yang sedang menjalankan proses selesai melahirkan, di mana masa-masa kita masa-masa pemulihan setelah kita melahirkan. Nah, semoga bermanfaat informasi yang saya berikan tadi. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, itu yang saya bisa sampaikan tentang materi hari ini. Terima kasih.